Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game FIFA Mobile lagi. Jadi hari ini gue bakal bahas pemain yang menurut gue cheap beast dan bisa diandalkan untuk kalian yang mau nabung buat Ultimate TOTS guys. Gitu. Jadi ya kalian bisa pakai pemain ini dan dia nggak kalah saing kok dengan pemain-pemain yang overallnya tinggi-tinggi gitu guys. Nah tapi sebelumnya kalau misalkan agak berisik ya nggak masalah lah ya, soalnya gue lagi di toko. Jadi ya kita langsung aja, kita mulai seperti biasa dari pemain dengan posisi goalkeeper. Karena menurut gue goalkeeper itu posisi yang paling paling krusial gitu. Ini 110, ininya 108. Oke. Nah, untuk kiper-kiper cheap beast ya. Lupa gue ininya. Posisinya, bentar. Untuk kiper-kiper cheap beast, sebenarnya kalau untuk kiper sih ya, gua pribadi menyarankan kalian untuk beli kiper yang sesuai standar sekarang lah. Tapi kalau memang kalian pengennya kiper-kiper yang agak murah dan cheap beast, itu kalian juga bisa pakai sih. Gitu, nggak terlalu jelek dan masih bisa bersaing juga guys. Jadi yang pertama itu ada Alisson Becker TOTS yang overallnya 108. Ini masih bisa dipakai banget dan menurut gue ini masih bagus banget guys. Karena beberapa kali gue ketemu pemain dengan Alisson Becker yang TOTS 108 ini itu masih GG banget untuk saves-nya. Dan DGA KTP juga masih bisa. Abis itu menurut gue kalau kalian pengen beli yang cheap beast lagi tuh bisa beli sih Martinez TOTT 108 itu oke banget sih menurut gua. Dan ya masih bisa bersaing lah. Untuk sisanya menurut gua nggak terlalu worth it karena itu udah mahal banget. Apalagi macamnya Kobel ini kalau nggak dapat gratis menurut gua jangan, karena sayang banget 49 juta guys. Kalian bisa dapat gratis padahal gitu. Oke. Next kita bakal lanjut ke posisi LB dulu ya, LBRB. Oke, di sini gue bakal 109 aja. Dan di sini LBRB dan ini posisi 111. Oke. Yang menurut gue cheap beast itu pertama, kenapa masih ada GK, bentar ya. Lupa gue matiin GK-nya. Posisinya GK, oke. Oke. Nah, untuk yang pertama udah jelas ya, Zinchenko. Ini gila nih, gameplaynya sih ringan, enak, kalian bisa nendang pakai dia. Bahkan kalau memang kalian bisa pakai dia dari pertahanan ke sektor penyerangan lawan, kalian bisa nendang pakai dia. Placingnya bagus. Ini gila banget sih si Zinchenko ini. Gitu. Kalau kalian mau pakai oke banget. Abis itu menurut gua RB-nya Koundé tuh kurang ya. Kalau Koundé karena skill move-nya cuma bintang 3. Mungkin kalau RB sih gua masih Achraf Hakimi ya. Cuma ini nggak bisa dibilang cheap beast sih. Soalnya untuk RB tuh ya kalau kalian mau ya cuman 2 pilihannya, Danilo sama si Koundé. Gitu guys, makanya gue jadiin 1. Kalau LB udah jelas ya, ini chip beastnya kalian beliin aja. Zinchenko keren banget, parah. Dan untuk Balde jangan dibeli karena cuman skill move-nya bintang 2 guys. Joao Cancelo UCL juga masih bagus kalau kalian mau pakai, dan dia juga skill boostnya seimbang. Jadi oke banget, staminanya lebih panjang daripada Zinchenko. One of the best sih menurut gue untuk chip beast guys. Gitu. Kalau jadi untuk LB ada 2 ya. Untuk RB sih ya udah paling gue saranin kalau kalian bener-bener nyari cheap beast banget ya, dibandingkan RB yang lain, kalian ngambil Achraf Hakimi aja gitu. Oke. Oh, Achraf Hakimi ini. Bentar ya. Achraf Hakimi. Nah, ini juga masih termasuk nih guys, cheap beast, gila. Gue hampir kelewat. Nih, Achraf Hakimi yang TOTT ini masih mantap sekali kalau kalian mau pakai ya. Untuk lawan-lawan pemain TOTS masih bisa lah kalau kalian masih pakai Hakimi yang TOTT ini. Ini masih bagus. Oke? Itu jadi LB-nya ada Zinchenko, Joao Cancelo, RB-nya ada Hakimi. Bang, Theo Hernandez yang LB masuk nggak? Kurang. Mendingan kalian beli si Zinchenko aja. Gitu. Oke? Next kita lanjut lagi ke posisi CB ya guys ya. CB banyak sekali ini pilihannya. Oke, untuk posisi CB. Oh ini disclaimer dulu. Jadi ini untuk 1 versus 1 ya. Kalau serangan versus sih kalian cari yang overall paling tinggi ya. Jangan salah. Oke. Nah untuk posisi CB menurut gua yang masih bisa dipakai ini John Stones.
Umtiti bagus tapi pace-nya dia agak kurang, jadi ya kalian hati-hati aja karena dia agak kurang pace-nya. Abis itu Veron juga masih bisa dipakai, Veron, Stones itu masih bisa dipakai, masih oke banget. Gvardiol juga masih oke banget. Abis itu CB lumayan banyak sih. CB ada Eder Militao, Ultimate TOTY juga masih bisa. Ini masih oke loh guys. Banyak juga yang masih pakai dia. Itu oke banget. Abis itu udah sih. Fieri ini menurut gua agak kemahalan. Ini bagus tapi masih agak kemahalan gitu. Jadi ya gue cuma nyaranin itu aja untuk chip beastnya. Eder, buat kalian yang baru-baru main, Gvardiol, Johnstone sama si Veron guys. Gitu. Untuk LB tadi udah, CDM ya, kita masuk ke CDM. Kalau CDM sih udah pasti ya. Kalian tahu lah ya kesukaan gue siapa kalau chip beast. Pasti Amrabat itu the best, masih bisa dipakai. Tapi ya nggak sebagus CDM macamnya Claudio Marchisio dan teman-temannya, cuma masih bisa dipakai banget gitu. Dia masih bisa ngebegal, dia masih bisa nyundul, masih oke parah untuk kalian pakai guys. Abis itu setelah Amrabat menurut gua Endo ini kurang karena pertama tinggi badan sih. Tapi kalau kalian cuman buat ngebegal menurut gue Endo masih oke-oke aja sih. Itu. Tapi ya overall mendingan kalian ngambil Amrabat aja. Abis itu kalian bisa Kante bagus nggak bang? Kante ini kurang karena skill move bintang 2. Gila, CDM skill move bintang 2 sih susah kalian untuk ngegocek satu pemain. Jadi jangan beli Kante ya guys ya. Tonali bisa kalau kalian mainnya agresif banget ya, begal, tackle. Nih Tonali sih rajanya untuk CDM. Jadi gue cuma rekomendasiin 2 untuk chip beastnya karena ini chip beast ya guys ya, harus murah. Kalau mahal mah sama aja gitu. Ini ada Amrabat sama si Tonali gitu guys. Kita lanjut ke RM ya. Ini RM paling susah sih pemilihannya. RM untuk chip beast kalian bisa pakai Saka, ini juga masih bagus. Nih Saka ini cuma minus, menurut gue minus stamina aja sih. Saka ini bagus, kalian bisa pakai. Habis itu Bruno Fernandes, kalau kalian demen umpan langsung jauh bisa pakai dia juga. Habis itu udah sih 2. Gue pengennya di bawah 10 juta ya chip beastnya. Cuma kalau memang harus gue rekomendasiin di atasnya ya udah gue rekomendasiin. Cuma kalau ini cukup kalian pakai Saka yang POTM ini sama si Bruno Fernandes guys. Oke, untuk CM paling banyak juga pilihannya menurut gua. Bentar ya, kita cari dulu. Nah, untuk CM kalian masih bisa pakai Bellingham, ini masih oke sekali. Simmons bagus nggak bang? Menurut gua kurang sih. Jadi mendingan si Bellingham aja kalau kalian mau beli. Abis itu Bruno Guimaraes juga masih kurang ya. Untuk jadi chip beast maksud gue. Cuma kalau untuk kalian pakai ya bagus-bagus aja gitu. Untuk chip beast menurut gue masih Jude Bellingham sih. Bentar ya, Toriso sama ini ntar gue lihat dulu. 128. Oke, Corinthian Tolisso. Oke, kalau kalian mau pakai Tolisso sama Fratesi, mendingan kalian pakai Tolisso aja menurut gue. Calhanoglu juga masih nih. Jadi ada 3 ya. Tolisso, Calhanoglu sama si Jude Bellingham yang TOTT. Itu CM yang menurut gua masih bisa bersaing lah untuk pemain-pemain zaman sekarang di bawah 10 juta ya guys. Ingat, di bawah 10 juta kita harus mencari chip beast untuk membantu player-player lain biar nggak selalu beli yang mahal-mahal terus gitu. Oke, untuk LM udah pasti ya Sadio Mane the best guys. Nih bisa lari, bisa apalagi, bisa lari, bisa dribble, bisa nendang, bisa gocek. Oke banget, stamina juga kenceng. Skill boostnya kecepatan, mantap sekali. Naikin giring bola sama kecepatan sprint, plus umpan silangnya juga naik. Jadi paket all in one di Sadio Mane TOTY guys. Habis itu kalau kalian mau sundulan, kalian bisa pakai Cody Gakpo yang TOTT juga itu bisa. Kalau mau lincah lagi, sebenarnya Pires sih. Gua mau rekomendasiin Pires, cuma ternyata dia di atas 10 juta ya. Cuma ini mepet 10 juta sih. Ya Pires lah ya. Mepet 10 juta Pires. Jadi ada 3, Sadio Mane, Gakpo sama Pires guys. Gitu. Untuk CAM. Wah, CAM sih gila ini. Susah milihnya. CAM tuh menurut gue ya,
CM itu nggak boleh nanggung-nanggung sih. Cuma kalau memang kalian punya dana di bawah 10 juta dan butuh CAM, ya udah ambil aja si Griezmann. Abis itu kalau enggak kalian nabung sedikit untuk Rui Costa. Iya memang dia di atas 10 juta ya. Cuma maksud gua mau nggak mau sih guys. Karena kalau kalian ngambilnya selain mereka berdua untuk kayak Candreva gini ya. Candreva gini menurut gua kurang. Kenapa ya? Pertama physically kurang sekali ya. Abis itu juga mana nih dia. Nah, untuk apa namanya? Untuk kecepatan sprint sama skill boostnya juga menurut gue agak nggak mantep sih. Mendingan kalian ngambil Griezmann ya, walaupun sama menurut gue. Cuma stamina nya dia panjang banget dan skill move-nya bintang 5 guys. Itu asik sekali dan physicalnya tuh 100. Si Rui Costa kalau gue nggak salah juga sama. Nah di atas 100, jadi enak gitu. Dibandingkan kalian beli pemain kayak Candreva gini. Physical 89 itu susah loh guys. Kayak Garinca pun kalau kalian main yang nggak jago ya, itu susah banget. Garinca RW tuh yang prime yang 111 itu susah. Makanya menurut gue physical tetap penting sih. Gitu. Jadi ya, tapi kalau kalian by the way kalau kalian pengen tetap pakai Candreva juga boleh. Itu jadi opsi juga kalau kalian nggak mau pakai Rui Costa. Gitu. Jadi gitu sih, ada Candreva, Griezmann, Rui Costa. Di antara 3 itu aja untuk chip bisnya CAM guys. Kita lanjut ke RW, dan RW ini menurut gue lumayan sakit jiwa ya harganya ya, mahal-mahal sekali guys. Jadi ya RW menurut gue kalau kalian masih bisa pakai Owen, kalian pakai Owen aja dulu, nggak usah ganti. Kalau kalian terpaksa harus beli banget nih guys, Hagi masih bisa, Mahrez masih bisa, Salah masih bisa. Udah 3 ini aja sih. Menurut gue ya, kalau kalian mau nabung, mendingan kalian nabung lagi untuk ngambil RW-RW yang di atas guys. Ada Salah, ada segala macam gitu. Jadi sayang kalau kalian ngambilnya beli Owen tuh, menurut gue sayang ya. Mendingan kalian Owen tetap pakai yang gratisan. Kalau kalian nggak punya gratisan Owen dan budget kalian kurang, pakai Hagi sama Salah. Udah gitu aja. Oke, lanjut ke LW. LW tuh, wah LW sih pilihannya sempit guys. LW ya, gue nggak mau rekomendasiin ke Kvaratskhelia ya, karena stamina cuma dia bagus guys gameplaynya. Gue pernah pakai dan gue jual lagi. Ini kalian bisa lihat ya. Ini ada juga yang mau beli. Jadi ya emang bagus. Abis itu ada Rafael Leao juga bisa. Abis itu menurut gue tapi yang paling worth it itu adalah si Son sih. Son ya, Son TOT ini menurut gue paling worth it untuk harga segini. Gitu, di bawah 10 juta. Jadi ada 3, Kvaratskhelia, Rafael Leao sama Son. Tadi bisa, ini juga bagus banget, tapi masalahnya harganya di atas 10 juta guys. Gitu. Jadi ya untuk LW segitu. Nah untuk ST nih, kita rebutan ST dah. ST banyak banget guys, parah. ST ini kita cari yang 108 ya, karena biar dapat harga murah. ST ntar Gomez, Crespo worth it parah. Abis itu gue mau rekomendasiin Richarlison sih. Dah itu Gomez, Crespo, Richarlison. Apa lagi ya? Udah sih menurut gue. Balogun nggak sebagus itu. Gue pernah dapat gratis dan nggak sebagus itu sih. Gitu. Kalau di bawah 10 juta ya udah. Oh ya, Richarlison, Alvarez. Habis itu si Gomez. Udah, sama itu aja sih. Sama Crespo. Itu aja guys kalau untuk ST. Lumayan banyak sih pilihannya di bawah 10 juta. Cuma ya gitu, kalian harus maksimalin di skill boost sama di levelnya ya guys ya. Jangan sampai kalian pakai pemain di bawah 110. Kalau menurut gue pemain standarnya sekarang 110, tapi kalian gak naikin skill boostnya, kalian gak naikin levelnya gitu. Itu juga susah untuk bersaing. Gitu sih guys. Jadi ya segitu aja untuk video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nextnya kita bakal bikin video kasarin ya. Jadi kalian komen aja di sini untuk ID kalian sama OVR-nya ya. Ntar gue bakal sematin pin komen di bawah. Oke guys, dan bye-bye.